warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, nak semua? Sehat? Sehat. Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi baik, anak hebatku semua, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasanya yang kita lakukan apa itu dulu? Berdoa. Berdoa. Silakan Halik. Belum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kesepakatan kelas sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini. Yang pertama itu saling menghargai, satu berbicara, yang lain menyimak. Kemudian yang kedua, mengaktifkan kamera saat pertemuan di Zoom. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu, lalu memberikan informasi ketidakhadirannya. Nah, anak hebatku semua, dari kesepakatan kelas ini, yang setiap pembelajaran diingatkan, untuk hari ini Pak Guru ingin bertanya, kira-kira di antara kesepakatan kelas ini yang mana tidak bisa diikuti selama ini atau hari ini? Atau bisa diikuti semua? Atau ada di antara anak hebatku semua yang tidak bisa mengikuti aturan ini? Bagaimana? Bisa semua diikuti, nak? Coba jawab dulu, nak. Bisa diikuti semua aturan kelas kita ini? Bisa, Pak. Iya. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya Allah, Pak. Jadi ada 4, nah ya, aturan kelas kita yang harus kita ikuti setiap harinya. Jadi hari ini kita akan masuk pembelajaran tema 2, lanjutkan pembelajaran kemarin, tema 1, pembelajaran 3. Nah, kalau kemarin penugasan terakhir, materi terakhirnya, nak, tentang, ada yang masih ingat tentang apa yang dipelajari? Tentang proklamasi, Pak. Proklamasi, Pak. Ya, ternyata masih ingat semua tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, untuk hari ini kita akan masuk di pembelajaran 3. Ya, jadi ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, setelah membaca informasi tentang tumbuhan dan habitatnya, anak hebatku semua dapat menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Jadi nanti ada bacaan, itu nanti dicari informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Kemudian yang kedua, setelah melakukan pengamatan, siswa dapat membuat laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri dari lingkungannya dengan benar. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ya. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada materi, apa yang tampil di layarnya, nak? Apa bacanya di situ? Emotion, Pak. Ya, apa artinya itu, nak? Emotion. Apa artinya? Itu selanjutnya, supaya kita memahami artinya, kita lihat simbol ini. Pastinya anak hebatku semua pernah lihat ini dan pasti pernah gunakan kalau misalnya saling chat sama temannya atau dengan keluarganya, pasti biasa gunakan. Nah, gambar emotion pertama. Ini menunjukkan simbol apa kira-kira ini? Bertepuk tangan. Nah, tepuk tangan, apalagi kalau biasa orang bertepuk tangan, bagaimana perasaannya, nak? Senang. Selain senang, Bahagia, bergembira. bahagia, apalagi? Gembira. Gembira, bagus sekali. Nah, yang kedua coba tebak, gambar emotion apa ini? Sedih, Pak. Sedih. Ini perasaan sedih, ya. Nah, kemudian ini gambar nomor 2. Ada yang pernah mengalami ini? Pernah? Iya, pastinya pernah. Sebagai manusia biasa pasti pernah, ya. Coba lihat gambar ketiga. Gambar apa ini? Marah. Mantap. Marah. Biasa marah begini? Pasti biasa. Dan coba lihat gambar keempat. Kira-kira gambar apa?
Senang. Nah, senyum, ketawa. Kalau dia tersenyum, ketawa, kira-kira bagaimana perasaannya? Iya, Pak. Senang. Iya, senang. Sama tadi simbol pertama ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Guru, nak. Siapa yang perasaannya hari ini mewakili gambar nomor 1? Saya, Pak. Siapa itu? Faiz. Nah, kenapa Faiz? Coba ceritakan dulu sedikit Faiz. Perasaannya hari ini. Nah, apa nak? Lupa. Kalau gambar nomor 2, simbol nomor 2, siapa yang mewakili perasaannya hari ini gambar nomor 2? Ya. Tidak ada. Berarti tidak ada yang sedih hari ini toh. Ya. Kalau gambar nomor 3? Tidak ada juga. Iya, tidak. Tidak. Gambar nomor 4, siapa yang punya perasaannya seperti simbol nomor 4? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya. Semua ya, berarti semua senang mengikuti pelajaran hari ini. Nah, pertanyaannya Pak Guru, kira-kira anak hebatku yang ada di kelas 69, apa yang dilakukan ketika kita melihat teman memiliki perasaan seperti yang ada pada gambar nomor 2? Apa kira-kira yang kita lakukan? Misalnya kita sedang tatap muka, misalnya di sekolah, kita temukan teman seperti ini gambar nomor 2. Apa yang kita lakukan? Menghiburnya, Menghiburnya. Bagus, mantap. Ya. Coba Halik dulu nggak bicara. Kira-kira apa yang dilakukan Halik kalau begini temannya? Ya, menghibur, Pak. Menghibur. Ada lagi yang lain? Mengajak bermain. Mengajak bermain supaya perasaan sedihnya hilang. Membuat dia menjadi senang, Pak. Membuat dia menjadi senang. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira kalau ada teman tak yang ada seperti nomor 4, di situ menunjukkan keceriaan, kesenangan, kegembiraan, apa yang kita lakukan? Bahagia. Ikut bahagia, betul ya? Bahagia bersama. Iya, bahagia bersama. Jadi anak hebatku semua, kita lanjut ya. Karena hari ini menunjukkan perasaannya ada di nomor 4. Berarti Pak Guru anggap bahwa hari ini siap semua mengikuti pelajaran dengan perasaan senang ya. Silakan Natasha. Xerofit, tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Ini, apa itu adaptasi? Apa itu adaptasi, nak? Menyesuaikan diri, Pak. Nah, coba langsung bicara dulu, angkat tangan yang mau bicara. Kanjeng tadi ya? Silakan. Natasha, Pak. Ya, Natasha, adaptasi adalah? Menyesuaikan diri, Pak. Iya, ada lagi yang lain, nak? Saya, Pak. Saya, Pak. Jibril. Adaptasi adalah cara organisme dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Wow. Organisme yang bisa beradaptasi terhadap lingkungannya mampu untuk memperoleh air, udara, dan nutrisi. Selanjutnya, organisme akan mampu mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti temperatur dan cahaya. Iya, mantap sekali. Lengkap sekali penjelasannya Jibril. Keren. Ada lagi, nak? Apa itu adaptasi? Saya, Pak. Nah, silakan, nak. Belum nah. Adaptasi adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, Pak. Iya, mantap. Iya. Sekarang kita lihat pengertian yang sebenarnya. Ya, adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, anak hebat itu semua kira-kira apa tujuannya makhluk hidup beradaptasi, tumbuhan beradaptasi? Apa kira-kira tujuannya? Kenapa dia harus beradaptasi? Supaya bisa membuat keturunan, Pak. Iya, dapat mempertahankan keturunan. Apalagi? Dan
untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, mantap sekali. Tujuannya adalah agar dapat bertahan hidup. Jadi itu ya. Nah, anak hebatku semua, tadi kita sudah mempelajari beberapa tumbuhan. Pertanyaannya Pak Guru, apakah tumbuhan itu adaptasinya sama semua atau berbeda-beda? Berbeda-beda, Pak. Beda-beda. Berbeda-beda. Kenapa kira-kira berbeda-beda nak caranya tumbuhan itu beradaptasi? Karena tempat beradaptasinya beda cuaca. Karena dia beda tempat tinggal, toh? Habitat Iya, maksudnya beda habitat, kemudian sehingga cara adaptasinya juga berbeda-beda. Jadi itu yang menyebabkan faktor lingkungan, faktor cuaca, sehingga cara beradaptasinya juga berbeda-beda. Nah, pertanyaannya Pak Guru, kalau misalnya pendapat kita berbeda-beda, apakah kita harus memaksakan pendapat itu ke pendapat orang lain? Atau kita harus saling, apa yang harus kita lakukan kalau saling berbeda pendapat, Nak? Menghargai, Pak. Iya, saling menghargai. Menghargai. Ya, betul-betul ya. Jadi karena kita memiliki keanekaragaman pendapat, maka kita juga wajib saling menghargai. Kalau misalnya pendapatnya teman beda dengan pendapat kita, apakah kita harus marah? Tidak, Pak. Ya, tetap harus menghargai teman ya. Ya, selanjutnya apa bacanya ini, Nak? Stop. Nah, sekarang anak hebatku semua coba duduk dalam keadaan yang rapi di posisi depan kameranya semua. Hentikan segala dulu aktivitas. Hentikan dulu segala aktivitasnya, Nak. Tidak ada aktivitas pun yang dipegang satupun atau dilakukan satupun aktivitas. Dihentikan segala aktivitasnya dulu, menghadap ke kamera. Kemudian duduk dalam keadaan tegap, badannya tegap. Lalu kedua telapak tangan berada di atas paha. Coba lakukan, Nak. Berada di atas paha. Coba lakukan semua, berada di atas paha, tangannya. Pak, saya duduk di kursi, Pak. Ya, enggak apa-apa, Nak, enggak apa-apa. Coba lakukan saja. Lalu pejamkan matanya semua. Pejamkan matanya semua, Nak. Pejamkan semua matanya. Jangan ada buka matanya, pejamkan semua matanya. Jadi sekali lagi, hentikan segala aktivitas. Duduk dalam keadaan tegap. Kedua telapak tangan di atas paha. Lalu secara perlahan hirup nafas dengan pelan-pelan, hirup udara dengan pelan-pelan, lalu buang dengan pelan-pelan. Sekali lagi tarik nafasnya pelan-pelan, lalu buang dengan pelan-pelan. Rasakan mengalirnya udara dari dalam tubuh. Coba dan rasakan semua tubuhnya. Ada tidak yang terasa lain-lain? Ya, coba lakukan 2 kali, Nak. 2 kali atau 3 kali. Ya. Hirup napas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Rasakan anggota tubuhnya, ada tidak yang lain-lain. Ada, Pak. Nah, pertanyaannya sudah dilakukan, Nak? Sudah, Pertanyaan Pak. dari Pak Guru, apa yang kalian rasakan setelah melakukan ini, Nak? Ada yang mau bicara satu orang? Coba tunjuk tangan. Bagaimana perasaan tak setelah melakukan ini? Coba Halik. Bagaimana perasaan tak saat melakukan ini tadi, Nak? Atau Jibril? Atau Kanjeng? Lega. Ya, lega. Relax. Betul sekali. Senang. Tenang. Ya, betul sekali. Damai. Betul ya. Pak Guru juga sudah lakukan ini, Nak. Memang betul apa yang dikatakan tadi Kanjeng, bahwa ketika kita misalnya melakukan aktivitas dan kita kelelahan, maka lakukan ini teknik stop.
Jadi hentikan segala aktivitas. Kemudian itu tadi duduk dalam keadaan tegap. Kemudian tangan di atas paha. Lalu hirup pelan-pelan udara dan hembuskan secara perlahan. Rasakan mungkin ada anggota tubuh yang terasa kelainan. Nah, jadi itu tekniknya supaya kita kembali. Pertama, silakan amati dengan baik tumbuhan yang ada di sekitar rumahnya. Jadi sebentar nak, kalau habis pertemuan ini, silakan diamati tumbuhan yang ada di sekitar rumahnya. Boleh mengamati salah satunya, boleh lebih dari satu. Lebih banyak, maka nilainya juga lebih bagus. Kemudian yang kedua, buat laporan tentang cara tumbuhan tersebut beradaptasi dan cara melindungi dirinya. Jadi ini tugasnya simpel seperti yang dipelajari tadi. Jadi setelah kita amati tumbuhan yang ada di sekitar rumah, pasti banyak tumbuh-tumbuhannya di rumah toh. Jadi silakan diamati itu. Salah satunya boleh satu, boleh lebih dari satu, dan boleh banyak. Yang penting laporannya bagus. Nah, kemudian tugas laporan dapat dibuat dalam bentuk. Ada 3 caranya nak. Boleh dipilih salah satunya yang mana lebih disenangi untuk mengumpulkan tugas. Boleh berupa tulisan, boleh berupa rekaman suara seperti yang dilakukan Akram kemarin, mengirimkan tugas dalam bentuk rekaman suara. Itu boleh juga. Kemudian boleh juga direkam dirinya, divideokan dirinya. Jadi silakan pilih cara mengirimkan tugas yang mana lebih disenangi. Sekali lagi Pak Guru ulangi, boleh berupa tulisan, boleh berupa rekaman suara, dan boleh berupa rekaman video dirinya sedang berbicara. Ya, itu ya. Pak. Ya, jadi saya lanjut yang ketiga nak ya. Jadi ini tugas laporan dapat dibuat dalam bentuk tulisan, dapat juga berupa rekaman suara, dapat juga berupa rekaman video dirinya. Ya, jadi silakan dipilih nak yang mana lebih disenangi untuk mengumpulkan tugas. Kemudian hasilnya dikirimkan melalui Classroom atau WA. Jadi kalau misalnya ada kesulitan mengirim lewat Classroom, boleh di WA. Kalau misalnya berupa rekaman suara atau rekaman video, sulit mengirim di Classroom, maka boleh langsung kirim di WA-nya Pak Guru. Paham Kinar? Ya, Pak. Jadi caranya ini ada 2 ya, cara tumbuhan menyesuaikan diri dan cara tumbuhan melindungi diri berdasarkan tumbuh-tumbuhan yang diamati di sekitar rumahnya ya. Ya, Pak. Ya, nanti kembali Pak Guru posting gini di Classroom. Jadi sekali lagi Pak Guru ulangi nak, ini tugasnya ya. Pak. Woi, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, sesungguh aku memohon kepadamu ilmumu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jaga